Bang, cari aku bang, Bram DM, RF. Kayaknya dia di atas kulkas, guys. Jangan, bro, dia tuh. Mana itu? Di atas ya harusnya ya? Oh ya, di atas kulkas itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Abror ini yang pembicara ini sudah datang semua ya? Yang pembicara Opening speech dan narasumber? ya, belum Mas Bro. Oh, belum. Ya kita sambil nunggu agak banyak kan ya ini ya. Ini baru 46. Mungkin dimulai 5 sampai 10 menit lagi ya. 5 menit lah, 5 menit ya Mas. Ya ya. Ya kita mulai 5 sampai 10 pertama. Ya, 5 dan 10 menit. Assalamualaikum Pak Haryo. Ini kita masih nunggu paling 16.5 atau 16 lewat 10 Pak Haryo. Ya, siap. Kalau gitu saya siap-siap juga nih. Gimana? Masih pada puasa nggak? Puasa ini Mas Bre. Pecinya Pak, Baru hari pecinya belum ketiga Pak itu Haryo. Pak. Mohon Iya. Udah bakal pecinya belum Pak. Puasanya? Pecinya Pak itu Pak, belum ada Pak. Oh, Oh iya, iya, siap, iya. Pecinya di Pak. mana pecinya Pak? Ini kita nyantai aja sih sebetulnya nggak Ya, wajib PC juga. ini ada protokoler nih, kayak harus pakai peci. Karena di flyer sudah pakai peci katanya. Tapi nyantai aja sih. Iya, ya, bentar. Saya ambil peci dulu.
Oke, teman-teman, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita semua dan menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Raden Panji Muhammad Himamawan Afgani, pemandu acara diskusi pada sore hari ini. Nah, sebelum memasuki acara inti diskusi, perlu diketahui bahwa acara ini bertajuk Posonan Manuskrip yang diinisiasi oleh Lingkar Filologi Ciputat, wadah dari mahasiswa yang gemar untuk membaca manuskrip dan melakukan penelitian filologi bersama Dompet Duafa. Nah, kerjasama ini melahirkan diskusi yang berfokus kepada pengkajian naskah yang hari ini teman ikuti secara bersama-sama. Hari ini pembahasan kita adalah polemik penetapan awal Ramadan dalam naskah Nusantara, jejak pembangunan Islam di Minangkabau. Untuk mempersingkat waktu, menuju ke acara yang pertama, terlebih dahulu sambutan dari Ketua Lingkar Filologi Ciputat, yakni Mas Muhammad Abror. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, amma ba'da. Yang kami hormati Pak Haryo Mojopahit selaku GM Pengembangan Program Pendidikan Riset dan Budaya Dompet Duafa. Kemudian juga narasumber kita, Mbak Fajriati Jamil, yang nanti akan menyampaikan materinya di posonan manuskrip sesi pertama ini. Juga Mas Moderator, Mas Afgan, seluruh tim LFC, juga tim Dompet Duafa yang hadir pada sesi kali ini, juga semua partisipan yang sudah hadir di Zoom. Ini sudah ada 65 partisipan ya, kalau kita lihat di grup itu ada kurang lebih 450 ya, 450 lebih ya. Semoga nanti semakin sore semakin banyak ya, mungkin di beberapa tempat masih baru sholat asar atau berkegiatan ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai program diskusi posonan manuskrip yang diinisiasi oleh Lingkar Filologi Ciputat bekerjasama dengan Dompet Duafa. Sebelum itu, teman-teman semuanya, barangkali yang belum terlalu familiar dengan LFC atau Lingkar Filologi Ciputat, tadi sudah disinggung singkat oleh Mas Moderator bahwa LFC adalah komunitas pegiat manuskrip atau kajian manuskrip filologi begitu, yang memang digawangi oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meskipun di situ ada atribusi Ciputat, ya, kami tidak membatasi program-program kami bisa diakses oleh publik secara luas, secara nasional, termasuk posonan manuskrip ini yang sudah berjalan 2 tahun ini, karena program ini kita mulai tahun lalu dan kita lanjutkan tahun ini dengan dukungan dari Dompet Duafa. Tentu ini menjadi salah satu program yang sangat dinantikan, semoga ya, sangat dinantikan oleh semuanya. Kita ngabuburit membahas soal manuskrip dan kita nanti juga ada beberapa program ke depan, termasuk kita ada program diskusi bulanan yang juga disupport oleh Dompet Duafa. Nanti infonya kami share di grup, juga di akun Instagram kami lfc.filologi ya, seperti itu. Itu saja barangkali Mas Moderator untuk sambutannya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas sambutannya, Mas Abror. Untuk acara selanjutnya, yakni opening speech dari
Mas Haryo Mojopahit selaku General Manager Pengembangan Program Pendidikan Riset dan Budaya Dompet Duafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang kami hormati ada Mas Abror, Mas Ustadz Abror ya, takut kualat kalau nggak manggil Ustadz. Ya, kemudian Mas Ustadz Afgan, Mas Ustadz Uki, kemudian Mbak Ustazah Fajriyati dan teman-teman Teknologi Ciputat lainnya. Terima kasih sudah diperkenankan untuk apa ya, ada sedikit speech ya dari Dompet Duafa. Jadi kalau kami di Dompet Duafa melihat ini kan harga emas lagi naik ya. Ya, bayangin kalau kita dapat tambang emas yang sangat luas gitu ya. Tapi kita ternyata kekurangan orang yang bisa menambang begitu. Nah, kira-kira kalau makin banyak yang menambang itu akan makin kaya atau tidak nih kita gitu. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik nih inisiatif kami di Dompet Duafa menyambut baik inisiatif dari teman-teman Lingkar Filologi Ciputat ya, dan kemudian ternyata memang masih muda-muda nih filolognya begitu. Nah, kami berharap ini jadi apa ya? Ya tadi ya ada tambang emas, kemudian yang menambang yang muda-muda itu semakin banyak begitu, dan kemudian kita jadi semakin sejahtera. Nah, begitu pula mungkin karya-karya intelektual para ulama kita kan banyak banget begitu ya. Dalam artian kita punya tambang emas, tapi tambang emasnya ini tersebar. Ada yang di Perpustakaan Nasional, ada yang di masyarakat ya, ada yang di pesantren, ada yang di kolektor, ada juga yang mungkin di museum gitu atau di perpustakaan keraton atau kesultanan mana begitu. Jadi sebetulnya kita punya tambang emas yang tersebar di seluruh Indonesia dan ini sebetulnya kekayaan. Karena ini adalah karya-karya intelektual yang direnungkan dalam oleh para penulis manuskrip, oleh para ulama kita, dan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di zaman mereka. Dan sepertinya juga banyak itu yang masih relevan dengan kita sampai saat ini. Ya, dari dulu sampai sekarang misalnya, kan hari ini kita tentang penetapan awal puasa ya. Dari dulu apa ya, kajian tentang ruqyat itu banyak banget begitu ya. Kemudian kajian tentang penentuan awal puasa juga banyak sekali gitu. Kemudian penggunaan teknologi pada masa itu untuk kegiatan ibadah gitu, apakah diperkenankan atau tidak. Nah itu eh, banyak banget gitu yang masih mungkin relevan gitu. Oleh karena itu em, ya dan yang paling terpenting adalah mungkin para ulama-ulama kita juga terhubung gitu ya dengan bagian dunia Islam yang lain gitu ya. Jadi kan kalau kata Pak Azumadi Azra itu ada banyak hemisfer gitu ya. Ada hemisfer di Jawi gitu ya atau di Asia Tenggara, ada hemisfer di Asia Selatan, ada hemisfer di Asia Barat, ada di Afrika Utara dan lain sebagainya. Yang kemudian itu semua saling terkoneksi, saling mempengaruhi satu sama lain dan kemudian ada sentra-sentra nih pusat kajian keislaman di masing-masing hemisfer gitu dan mereka saling berinteraksi. Jadi apa yang diperdebatkan di Asia Tenggara juga ditanyakan begitu ya, atau juga dikaji gitu di Asia Barat gitu. Apa yang terjadi di Afrika Utara juga mempengaruhi perkembangan yang di Asia Tenggara ya. Misalnya karya-karya misalnya kayak tafsir Al-Manar gitu kan. Itu kan pada abad ke-19-20 itu banyak mempengaruhi begitu ya di apa namanya di Asia Tenggara. Jadi sebetulnya kita punya kekayaan kekayaan atau tambang emas intelektual karya para ulama ini ada banyak tersebar, tapi masih banyak sedikit yang mengkaji. Nah, saya berharap nih ya dengan adanya kajian-kajian seperti yang dilakukan oleh Lingkar Filologi Ciputat ini kita menemukan banyak talent-talent atau orang-orang yang tertarik untuk menambang emas ini begitu. Nah, sehingga tadi ya penambang emasnya makin banyak dan kita menggali khazanah kekayaan intelektual para ulama ini semakin banyak dan kemudian tadi ya kita menjadi sejahtera ya bersama begitu dengan warisan intelektual para ulama ini yang tersimpan di dalam manuskrip. Dan dan tentu kalau ditanyakan boleh nggak nih ini pakai dana infak gitu ya, pakai dana sedekah, pakai dana zakat untuk membiayai ini semua, ya tentu perlu gitu ya, bahkan diwajibkan mungkin gitu, karena memang
apa ya? Ini termasuk dalam kategori asnaf fisabilillah. Kalau misalnya zakat, kalau infak sih bisa bebas ya gitu. Dan ini kita merasa terhormat sekali di Dompet Duafa bisa apa ya mensupport begitu ya penambangan karya intelektual para ulama Nusantara dan kemudian melahirkan nih filolog-filolog muda yang kemudian juga menyebarkan ketertarikan nih kepada dunia pengkajian naskah atau filologi yang ini bisa kita diskusikan bersama gitu ya dan kemudian menjadi warisan intelektual yang kemudian kita pakai dan kita selalu perbarui gitu sesuai dengan konteks zaman kita masing-masing. Dan semoga inisiatif ini nanti bergulir membesar dan kemudian menjadi culture gitu ya. Kalau di Dompet Duafa sekarang kita lagi kampanye berbagi itu culture dan kita alhamdulillah punya para filolog yang mau berbagi ilmu nih ke kita dan ini jadi culture kita gitu ya. Dan ini jadi keren, jadi gaya hidup kaum muda karena kaum muda mengkaji naskah, mengkaji keislaman ini juga harus kita jadikan culture baru agar negeri kita makin berdaya, makin sejahtera. Mungkin itu aja sedikit sambutan singkat. Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa ini dan semoga kita sama-sama belajar ya di Ramadan ini, sama-sama menambang emas sehingga kita menjadi sejahtera lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas opening speech yang di, disampaikan oleh Mas Haryo dari Dompet Duafa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara yang utama, yakni kita akan berdiskusi persoalan polemik penetapan awal Ramadan dalam naskah Nusantara, jejak pembangunan Islam di Minangkabau. Nah, ini kan kebetulan ya, kemarin ini kan sempat kayaknya jadi agenda tahunan itu kan, perbedaan apa rukyat dan hilal itu kan jadi agenda tahunan. Ada kadang kita beda juga puasanya, terus beda juga hari rayanya. Tapi ini kayaknya panas lagi nih di di tahun ini. Kemarin muncul tuduhan bahwa sidang isbat itu ada dana dan lain sebagainya di belakangnya digunakan bukan dengan tujuan yang untuk melihat rukyat dan lain-lain. Nah, ini kajian sore ini berusaha untuk melihat bahwa bagaimana secara historis polemik, perbedaan, dan dinamika yang terjadi dalam penentuan awal Ramadan. Nah, untuk selanjutnya yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Mbak Fajriyati Jamil, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya terdengar nggak, Mas? Agak putus-putus sedikit tapi terdengar kok. Oh ya, nanti kalau ada kurang jelas tolong langsung dibilang aja, Mas. Siap, monggo. Oke. Eh, sekali lagi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Fajriyati Jamil. Saya mahasiswa Magister Bahasa dan Sastra Arab UIN Jakarta. Apa kabar Bapak Ibu rekan semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terlepas dari perbedaan sudah hari keberapa kita puasa, semoga puasa yang sedang kita jalani hari ini hingga akhir Ramadan nanti diberikan kelancaran, kekuatan, keberkahan, serta seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh rekan-rekan LFC yang berkolaborasi dengan Dompet Duafa untuk berbagi hasil pembacaan dan pengalih aksaraan naskah yang telah saya lakukan bersama tim dari pembacaan naskah kuno di Sumatera Barat yang telah diterbitkan di Perpusnas tahun 2024. Yang mana alih aksara tersebut akan menjadi objek pembahasan pesanan seri pertama ini dengan tema polemik penetapan awal Ramadan dalam naskah Nusantara, jejak pembangunan Islam di Minangkabau.
Melalui tema ini, kita akan berbincang bahwa ternyata tercatat di manuskrip ini bahwa polemik penetapan awal Ramadan sudah berlangsung semenjak kurang lebih 4 abad yang lalu. Polemik penetapan awal Ramadan bukanlah isu baru dalam sejarah Islam Nusantara. Perbedaan teknis antara hisab dan ru'yat merupakan cermin dinamika otoritas keagamaan hingga proses pembentukan identitas keislaman lokal. Nah, dalam kasus ini di Minangkabau, perdebatan ini terekam bukan hanya dalam praktik sosial, tetapi juga dalam manuskrip keagamaan yang menjadi saksi bisu pergulatan intelektual ulama surau. Naskah-naskah tersebut memperlihatkan bagaimana ajaran Islam dibumikan melalui jaringan ulama yang terhubung dengan pusat keilmuan Islam, sekaligus bernegosiasi dengan tradisi lokal. Oke. Peta intelektual Islam di Nusantara pada abad ke-17 Masehi ini mencerminkan sebuah ekosistem keilmuan yang sangat kompleks dan saling bertautan. Jaringan ini menghubungkan pusat-pusat spiritual di Timur Tengah dengan berbagai pelosok di Kepulauan Melayu atau Nusantara yang menciptakan sebuah peradaban berbasiskan pada jaringan atau networker civilization. Dinamika ini bukan sekedar pertukaran dogma keagamaan, melainkan proses transmisi gagasan pembaruan yang sistematis melalui jaringan ulama yang solid memahami periode ini menuntut kita untuk masuk ke dalam relung sejarah melalui 2 pintu analisis sejarah dan filologi. Mohon maaf, Mas Afgan, itu kita belum next slide. Ya. Di slide kedua aja. Oke. Salah satu manuskrip yang paling berharga dari pergolakan intelektual atau polemik ini adalah manuskrip hasil digitalisasi Dreamsea dengan kode DS 00430078 yang merupakan yang memiliki judul Sejarah Syekh Abdul Rauf dan Syekh Burhanuddin, 2 orang pembangun Islam di Aceh dan Minangkabau, yang ditulis oleh Syekh Abdul Manaf Batangkabung di Koto Tangah pada 15 Zulhijjah tahun Zaid 1387 Hijriah. Naskah ini merekam jejak polemik klasik mengenai penetapan awal Ramadan yang pernah mengguncang otoritas ulama di tingkat lokal hingga internasional, yang mana polemik ini juga masih saja turut mewarnai Indonesia jelang Ramadan datang. Mungkin bisa next, Mas. Next, Mas. Oke. Naskah ini sudah dialih-aksarakan oleh saya bersama tim di komunitas pembaca naskah di Sumbar, dan hasilnya sudah bisa rekan-rekan akses secara bebas di Ipusnas. Naskah ini berjudul Sejarah Syekh Abdul Rauf dan Syekh Burhanuddin, 2 orang pembangun Islam di Aceh dan Minangkabau. Naskah ini adalah bagian kegiatan proyek digitalisasi institusi Hill Museum dan manuskrip library yaitu Dreamsea dengan kode DS 043 dan 0078. Hasil digitalisasi ini juga bisa diakses secara bebas di halaman website Dreamsea. Berdasarkan metadatanya, naskah ini merupakan koleksi masyarakat adat yang selama beberapa generasi telah disimpan dan dirawat di Surau Simawang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dan setelah peninjauan lanjut oleh tim kami, pengadaan pembacaan, hingga kegiatan alih aksara ini dilakukan, kondisi naskah ini asli masih dalam keadaan utuh, namun sedikit rapuh dan kurang terawat, serta disimpan di dalam kondisi yang fluktuasi kelembapan yang tinggi. Next, Mas. Sebagaimana umumnya tradisi penulisan naskah beraksara Arab dengan bahasa Melayu, maka naskah ini juga mengikuti cara penulisan dari sebelah kanan ke kiri. Deskripsi umum isi naskah itu memuat catatan peristiwa menurut urutan kejadian atau secara kronik. Dan naskah ini ditulis oleh Syekh Abdul Manaf Batangkabung di Koto Tangah pada 15 Zulhijjah 1387 Hijriah atau sekitar tahun 15 Maret 1968 Masehi, yang bertempat di Surau Gadang, Batangkabung, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Tidak terdapat tanda air maupun penandaan lain di atas permukaan kertas. Manuskrip ini juga memiliki sampul yang tergolong keras dan terjilid. Next, Mas.
Oke. Setiap jelang Ramadan, Muslim Indonesia hampir selalu diwarnai perbedaan penentuan awal puasa. Metode diwarnai perbedaan penentuan awal puasa, menggunakan metode ru'yat dan hisab kembali didiskusikan, dan masyarakat awam menunggu keputusan pemerintah yang juga dihadapkan pada kemungkinan tanggal yang tidak seragam. Fenomena ini kerap dianggap sebagai dinamika kontemporer. Pun ia sudah seperti fenomena biasa terjadi di masyarakat kita hari ini hingga menjelang Ramadan tiba. Padahal akarnya telah menjulur jauh ke masa lampau dan sudah dibicarakan. Nyatanya perbedaan pendapat dan metode penetapan awal Ramadan di Indonesia merupakan fenomena yang sudah sering terjadi, bahkan sejak abad ke-17 silam. 4 abad yang lalu, menariknya ini perbedaan pendapat itu sudah cukup polemis dan kompleks, sebab isunya sudah sampai menjadi perbincangan serius para ulama kerajaan hingga mengudara ke Haramain. Polemik perbedaan penetapan awal Ramadan ini sekaligus menggambarkan bagaimana peta jaringan intelektual ulama Nusantara saat itu. Nah, lantas muncul pertanyaan, mengapa isu yang sekarang kita anggap biasa saja bisa memantik polemik serius di masa lampau? Mengapa pula isunya bisa meluas secara nasional hingga ke Minangkabau, Aceh, bahkan Jawa, dan bahkan sampai ke Haramain? Pusat yang dimana Haramain saat itu menjadi pusat Islam saat itu. Oke, lanjut. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, di dalam naskah ini direkam juga bukti bahwa polemik penentuan awal Ramadan itu bukanlah suatu fenomena yang baru. Ada catatan manuskrip yang mendokumentasikan fenomena pada abad ke-17 tersebut. Manuskrip tersebut adalah manuskrip tadi, yaitu sejarah Syekh Abdul Rauf dan Syekh Burhanuddin, dua orang pembangun Aceh dan pembangun Islam di Aceh, yang ditulis oleh Syekh Abdul Manaf Batangkabung. Meski usia naskah ini terbilang masih muda, yaitu sekitar 58 tahun, namun teksnya memuat polemik atau secara persis disebutkan pada 1028 Hijriah atau sekitar 1618 hingga 1619 Masehi. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya aman, Mas? Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut ya. Kronologi polemik penentuan awal Ramadan dalam manuskrip ini disampaikan cukup kronologis. Disebutkan pada 1028 Hijriah tersebut, Syekh Burhanuddin Ulakan di Minangkabau itu menggunakan metode itu. Ini sebuah sistem tanggalan dan metode awal Ramadan Fitri yang digunakan oleh pengarekat Syatariah. Diperoleh oleh Syekh Burhanuddin dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Hanya saja beliau tidak menguatkannya melalui ru'yat atau melihat hilal secara langsung. Padahal dalam metode takwim tidak cukup hanya dengan hisab, tetapi juga perlu dilengkapi dengan ru'yat. Perbedaan metode ini berubah menjadi perdebatan terbuka. Seorang ulama yang dijuluki Syekh Hadramaut itu tampil membela penggunaan takwim tanpa ru'yat dan membawa persoalan itu ke Mekah. Dalam naskah, tokoh ini disebut bernama Hamzah Fansuri. Itu bilang lagi Syekh Hadramaut ini disebutkan sebagai Hamzah Fansuri. Pandangannya itu memicu kegelisahan luas. Wacana yang dibawanya dianggap berisiko karena merombak ketentuan ibadah. Suasana Haramain pun digambarkan di dalam naskah cukup bergejolak hingga para ulama terkemuka berkumpul dalam satu majelis besar untuk menyidang Syekh Hadramaut ini. Dalam forum mencekam ini, Syekh Ahmad Kusasi, seorang alim bermazhab Syafi'i, memberikan penilaian tegas. Beliau menyatakan bahwa takwim tanpa ru'yat adalah kekeliruan serius yang tidak dapat dibenarkan. Putusan itu tidak berhenti sebagai fatwa ilmiah. Kasusnya dibawa ke hadapan Raja Makkah, di mana reaksi penguasa digambarkan secara keras bahwa raja tersebut murka lalu menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Syekh Hadramaut sebagai pelanggar ketentuan agama. Ketegangan mencapai titik balik ketika Syekh Abdul Rauf Asingkili, murid dari Syekh Kusasi yang dari Aceh tadi, tampil memohon keringanan.
eh, Syekh Abdurrauf Singkil mengajukan pembelaan bahwa tokoh itu adalah seorang penghafal Quran sehingga dan tidak layak untuk dieksekusi. Permohonan itu diterima oleh sebagian ulama di sana. Hukuman mati pun akhirnya dibatalkan dan diganti dengan pengasingan Syekh Hadramaut atau Hamzah Fansuri tadi ke Gujarat. Keputusan ini menutup babak cerita di Haramain, tetapi tidak mengakhiri pergerakan gagasan yang polemis tadi. Beberapa waktu kemudian, Al-Qushashi memerintahkan Nasingkel kembali ke Aceh, tanah kelahirannya, untuk berdakwah. Namun setibanya di tanah air, ia justru mendapati tokoh yang sama telah berada di sana dan kembali menyebarkan pandangan menyimpangnya. Sebagai ulama kerajaan, Syekh Abdurrauf Singkil itu melaporkan hal tersebut kepada Sultanah Safiyatuddin, yaitu raja perempuan di Aceh, yang berkuasa sekitar tahun 1641 sampai 1675. Sehingga menanggapi itu, penguasa Aceh memanggil Syekh Hadramaut dan memberinya pilihan hengkang dari Aceh atau dihukum mati. Menanggapi keputusan dari penguasa Aceh tadi, Syekh Hadramaut itu memilih untuk pergi bergerak ke Jawa, lalu ke Minangkabau melalui Syekh Kayarungkuk. Di sana polemik penentuan tadi salah satunya itu berulang. Terjadi perselisihan antara Syekh Kayarungkuk dan Syekh Hafadil, murid Syekh Abdurrauf Singkil. Keduanya dipanggil menghadapi Raja di Sarwaso di Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam adu argumen terbuka, Syekh Hafadil menautkan ajaran itu dengan kekacauan yang pernah mengguncang Haramain. Penjelasan itu mematahkan lawannya dan Raja pun berpihak kepada Syekh Hafadil. Lanjut slide selanjutnya, Mas. Oke. Berdasarkan pembacaan kritis, manuskrip ini memuat sejumlah data yang cukup problematis dan perlu dibaca lebih cermat. Masalah utama dari manuskrip ini terletak pada penanggalan polemik penentuan awal Ramadan yang disebut terjadi pada 1028 Hijriah atau sekitar 1618 sampai 1619 Masehi. Pada saat yang sama, teks menempatkan Syekh Abdurrauf Singkil ini sebagai murid aktif dari Syekh Ahmad Al-Qushashi di Haramain. Dalam naskah disebutkan bahwa Singkil itu hadir pada isu Haramain di atas ketika masih berguru kepada Syekh Al-Qushashi. Secara biografis, menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Azimardi Azra, bahwa Syekh Abdurrauf Singkil itu diperkirakan lahir sekitar tahun 1024 atau 1615 Masehi. Jika polemik itu berlangsung sekitar tahun 1618 hingga 1619 Masehi, jelas Abdurrauf Singkil itu belum lahir. Itu berdasarkan dari catatan dan penelitian dari Profesor Azra di dalam buku beliau yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18. Sehingga menyebut Syekh Abdurrauf Singkil itu beliau sudah lahir, berpolemik, dan sudah belajar di Haramain, jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kemungkinannya ada dua dari manuskrip ini. Penulis naskah mungkin saja salah menulis angka tahun, atau penulis itu sengaja mencatut tokoh ulama sentral untuk melegitimasi pandangannya terkait cara penentuan awal Ramadan. Diketahui Syekh Abdurrauf Singkil sendiri berangkat ke Arab tahun 1052 atau sekitar 1642 Masehi dan pulang ke tanah air sekitar tahun 1661 Masehi. Kemudian kritik selanjutnya itu adalah menyangkut pencatutan nama Hamzah Fansuri yang disebut sebagai Syekh Hadramaut yang diposisikan sebagai oposisi dari Syekh Abdurrauf Singkil. Identifikasi ini bermasalah. Hamzah Fansuri merupakan seorang Melayu yang berasal dari daerah Fansur, Barus, yang merupakan pusat pengetahuan Islam lama di Aceh Barat Daya. Narasi bahwa ia berpolemik langsung dengan Syekh Abdurrauf Singkil hampir pasti itu keliru karena ia diperkirakan wafat sebelum tahun 1604 atau 1607 Masehi. Sedangkan Syekh Abdurrauf Singkil sendiri itu lahir setelah masa itu.
Dari sisi pemikiran, gambaran konflik tajam juga menyederhanakan realitas. Syekh Abdurrahman Singkel tidak dikenal sebagai penyerang langsung Hamzah Fansuri. Posisi intelektualnya justru lebih bersifat sintetis yang menjembatani tasawuf wujudiyah Fansuri dan mendekatkan syuhudiyah Nuruddin Araniri. Konsep Abdurrahman Singkel sering disebut sebagai neo-sufisme. Karena itu, manuskrip ini lebih tepat dibaca sebagai konstruksi polemik komunitas belakangan, bukan sebagai catatan sejarah langsung, sehingga harus dibaca dengan amat cermat. Aspek lain yang perlu dicermati dari hasil bacaan terhadap naskah adalah adanya perintah dari Syekh Kusasi terhadap Syekh Abdurrahman Singkel untuk kembali ke tanah air dan Syekh Abdurrahman Singkel itu menuruti. Dalam naskah dinarasikan bahwa Syekh Abdurrahman Singkel itu pulang ke tanah air saat gurunya masih hidup. Padahal Prof. Azimadi Azra menyebutkan bahwa ketika gurunya meminta Singkel untuk pulang, beliau justru sangat sedih dan Syekh Abdul Kushashi itu memintanya tetap di Mekah hingga beliau wafat. Syekh Abdurrahman Singkel baru pulang berdakwah di Aceh setelah rampung berguru kepada guru intelektualnya yakni Syekh Ibrahim Al-Qurani, yaitu sekitar tahun 1661 Masehi. Next, Mas. Alhasil, terlepas dari sejumlah kritik di atas, polemik awal puasa dalam manuskrip ini menjadi bukti bahwa awal puasa dalam manuskrip ini menjadi bukti bahwa perbedaan metode penentuan satu Ramadan itu pernah memantik dinamika otoritas, jaringan keilmuan, dan perebutan legitimasi. Jejaring ulama Nusantara abad ke-17 tanpa aktif, saling silang sekaligus saling mengoreksi. Karena itu, naskah semacam ini penting dibaca kritis. Selain sebagai kisah polemik, kita juga bisa melihat jejaring ulama Nusantara yang sudah terjalin sejak abad ke-17 yang lalu. Penutup sebagai polemik awal Ramadan bukanlah hal atau konflik baru, melainkan bagian dari dinamika panjang Islam di Nusantara. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Fajriati Jamil. Oke, teman-teman, jadi Mbak Fajriati Jamil ini adalah salah satu anggota dari kami Lingkar Filologi Ciputat, yang beliau ini juga pernah menjadi peraih kompetisi ahli aksara manuskrip Perpusnas RI 2024-2025. Nah, berdasarkan pemaparannya tadi kan sudah jelas ya bahwa dari manuskrip ini terlihat polemik perbedaan penetapan awal puasa itu bukan merupakan hal yang baru, melainkan sudah pernah lama terjadi, bahkan sudah sejak lama. Nah, jadi sudah terlihat bahwa polemiknya pun sangat keras ya dari zaman dahulu hingga hari ini pun sangat terasa. Jadi itu bukan merupakan hal yang luar biasa, biasa, tapi sudah biasa. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dibuka termin pertanyaan dan diskusi. Silahkan bisa raise hand atau bisa langsung di kolom chat. Oke, sudah ada 2 orang yang raise hand, mungkin dari Mbak Wina dulu. Waktu dan buat dipersilahkan. Itu menginginkan ketika penetapan satu Ramadan itu menggunakan metode ru'yat. Nah, apakah metode ru'yatnya ini seperti apa gitu? Saya mau mendapatkan penjelasan lagi gitu. Metode ru'yatnya sama seperti sekarang atau berbeda gitu? Dulu ketika awal-awal penetapan satu Ramadan di Nusantara gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya tampung dulu. Selanjutnya Mbak Zikra, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali
pembahasannya tentang polemik Ramadan yang pasti akan selalu berulang ya. Dan terutama di Sumatera Barat sendiri itu pasti akan selalu terdapat dinamika perbedaan. Nah, sebagai pemerhati budaya, khususnya di dunia manuskrip, tadi kan juga disebutkan bahwa disinggung bahwa polemik itu terjadi karena terjadinya perbedaan pengamal tarekat Syataria dalam menentukan bulan Ramadan. Nah, ternyata kali ini pun terjadi lagi. Saya sempat tadi melihat sebuah video yang menunjukkan bahwa mereka dari Syatariah yang di Padang juga lebih lambat lagi justru puasanya dari yang ditetapkan oleh pemerintah atau teman-teman yang dari Muhammadiyah. Nah, pertanyaan saya ini, bagaimana sebaiknya kita yang di masa kini memberikan semacam edukasi kepada warga awam yang sedikit ada kontradiksi terhadap apa yang diputuskan atau yang diyakini oleh teman-teman yang menganut atau menjalankan tradisi dari tarekat Syatariah dalam bulan Ramadan ini, polemik Ramadan ini, menjalani bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu untuk 2 pertanyaan di awal. Yang pertama, apakah metode ru'yat dan hilal masih sama hingga sekarang, yang dulu hingga hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana sebaiknya kita memberikan edukasi kepada masyarakat awam terkait tentang tradisi dari tarekat Syatariah mengenai penentuan awal bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Mohon Mbak Fajriati dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kepada moderator dan juga 2 penanya awal, yaitu Mbak Wina dan Mbak Kak Zikra. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Wina, bagaimana metode ruqyah, seperti apa gitu, apakah masih beda atau sama gitu. Berdasarkan hasil bacaan saya dan melihat beberapa fenomena tersebut langsung di Sumatera Barat, metode ru'yat dari Syekh Burhanuddin ini itu kan persis dengan yang dilaksanakan oleh jamaah Syatariah, di mana mereka itu melihat bulan dengan mata telanjang, yaitu seperti ru'yatul hilal bil ain, yaitu melihat bulan secara langsung tanpa alat bantu, yaitu tanpa teleskop. Jika mata tidak melihat bulan karena mendung atau posisi bulan masih rendah, mereka akan menggenapkan umur bulan itu menjadi 30 hari. Kemudian itu juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Zikra ya. Tadi bagaimana bukan menjawab sih, untuk memberi lebih pencerahan terhadap fenomena tersebut masih terjadi di Sumatera Barat, bagaimana mereka menentukan awal penetapan awal Ramadan di Sumatera Barat ini. Mereka menunggu, emang melihat ru'yat itu secara langsung dengan menggunakan mata, bukan secara alat bantu modern seperti teleskop tadi. Kemudian cara yang selanjutnya itu mereka menggunakan rumus bilangan 5. Itu maksudnya adalah sebelum mulai melihat bulan, mereka menggunakan hitungan tradisional yang disebut dengan hisab takwim. Rumus ini digunakan untuk menentukan hari apa mereka harus mulai pergi ke pantai atau tempat tinggi untuk memantau hilal. Jadi hisab digunakan sebagai panduan, tapi penentu akhirnya tetap melalui penglihatan mata. Sekedar info, daerah Ulakan ini itu dekat dengan daerah pantai, sehingga mereka melihat bulan, memulai menghitung hisab takwim itu dengan pergi berbondong-bondong ke pantai untuk melihat dan memantau hilal. Kemudian cara yang ketiga itu adalah menunggu keputusan terpusat di Ulakan.
penetapan awal puasa atau lebaran tidak diputuskan secara sendiri-sendiri oleh mereka, melainkan melalui musyawarah para ulama atau yang disebut tuanku di makam Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman. Setelah ada laporan bulan terlihat, barulah keputusan diumumkan ke seluruh pengikutnya. Mungkin itu untuk kurang lebih untuk jawaban untuk Mbak Wina ya. Kemudian jawaban dari pertanyaan Kak Zikra, bagaimana sebaiknya kita memberi edukasi warga awam jika ada kontra terhadap keputusan tadi. Saya kurang lebih kurang tahu ya untuk memberi edukasi. Kalau menurut pendapat saya pribadi nih Mbak Kak Zikra, Uni Zikra, gimana ya? Saya akan kalau untuk memberi edukasi saya belum sanggup. Mungkin ada jawaban dari peserta lain mungkin untuk bagaimana memberikan edukasi sebab fenomena ini bukanlah fenomena baru. Jadi sudah menjadi budaya mereka juga untuk menetapkan dan mendengarkan keputusan dari mursyid-mursyid mereka. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mbak. Kembali moderator. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sebelum ini ternyata di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Nah, tetapi sebelum melaju ke pertanyaan selanjutnya, kami bisa minta tolong untuk teman-teman peserta untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi screenshot bersama, bukan foto bersama, screenshot bersama. Nah, setelah itu akan juga dibagikan link presensi sekaligus link untuk mendapatkan sertifikat. Oke Mas, saya bantu ya screenshot dari laptop saya. Ini ada empat slide. Dari slide pertama dulu. Silakan peserta semuanya bisa on cam sebentar ini mumpung masih banyak. Ini untuk slide pertama kami hitung. Untuk slide pertama kami hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya slide kedua. Silakan yang masih belum on cam. Slide kedua dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide ketiga 1, 2, 3. Lalu slide keempat 1, 2, 3. Oke, silakan Mas dilanjut diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abror. Berikut saya kirimkan ya untuk link presensi dan untuk namanya itu sertifikat. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, ini ada dua pertanyaan yang sama nih. Yang pertama, pertanyaan dari Nur Faizah, Mbak Nur Faizah dengan Mas Laode Muhammad Nanang. Nah, apakah ada manuskrip lainnya di Nusantara yang merekam mengenai perbedaan pendapat mengenai penentuan awal Ramadan? Nah, lalu mungkin dua pertanyaan dulu ya Mbak Fajri. Terus ada dari pertanyaan dari Mas Basaria, izin bertanya, apa yang mendasari perbedaan kedua tokoh dan bagaimana tanggapan masyarakat pada saat itu, serta apakah metode kedua tokoh masih berpengaruh hingga hari ini? Mungkin bisa dijawab dua dulu, Mbak Fajriyati. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Laode dan Mbak apa tadi? Mbak Nur Faizah. Apakah manuskrip lainnya di Nusantara itu apa tadi? Apakah ada manuskrip? Ada manuskrip lain yang membahas polemik penentuan Ramadan itu manuskrip lain gitu. Saya kira ada ya. Cuman untuk pembacaan yang manuskrip lain itu belum ada pembacaan lanjutan. Mungkin di antara teman-teman di dalam Zoom ini mungkin sudah ada menemukan sebuah manuskrip yang hampir sama yang berbicara tentang polemik penentuan awal Ramadan.
Mungkin bisa ikut sharing ya nanti di sini gitu. Ya, izin Mbak Fajriyati dan moderator. Ini karena kebetulan pertanyaan yang ketiga ini relate dengan saya. Jadi kemarin saya baru menulis salah satu manuskrip yang abad 19 ya. Itu sama membahas soal polemik penetapan awal Ramadan. Jadi kalau tadi ditanyakan apa ada manuskrip lain yang membahas soal polemik penentuan awal Ramadan. Tentu ada, saya menemukan beberapa, salah satunya yang sudah saya ulas. Itu ada satu manuskrip koleksi Trimsi. Itu manuskrip disebutkan di situ kasusnya adalah di Palembang abad 19. Kalau tahunnya persisnya itu tahun 1832, ya itu kan sekitar abad 19 ya, abad 19. Nah, tentu konteksnya berbeda. Kalau yang abad 17 ini kan tadi kata Mbak Fajri, kata narasumber, konteksnya adalah di Minangkabau yang kemudian menguatkan teorinya Prof. Azra terkait jaringan ulama Nusantara pada abad 17 yang melibatkan tokoh-tokoh tadi Asingkili, Al-Qushashi, kemudian Al-Qurani dan sebagainya. Bahkan disebut tadi ada siapa? Hamzah Fansuri yang sebetulnya itu menjadi salah satu kritik narasumber. Nah, kalau yang abad 19 konteksnya menarik yang saya teliti. Jadi di konteks abad 19 itu kan sebetulnya kalau kita lihat era kolonial yang biasanya kalau ada masyarakat yang sudah melihat hilal atau ru'yah, biasanya kan dia akan melapor hasil ru'yatnya, ya, akan di isyhad gitu kan, diminta untuk memberi disumpah gitu kan, disumpah kepada qadhi. Karena kan dulu kan namanya qadhi ya, otoritas yang memiliki wewenang untuk memutuskan ya isu-isu keagamaan kan qadhi. Cuma karena pada abad 19 ini kan qadhi atau penghulu, kalau di Jawa penghulu namanya. Penghulu itu kan sebetulnya otoritasnya bias. Sehingga ketika si orang yang melihat ru'yat ini lapor ke qadhi, ke penghulu, kemudian ternyata penghulunya saat itu konteksnya disebutkan bahwa penghulu tidak menerima kesaksiannya. Akhirnya penghulu tadi tidak menggunakan hasil ru'yatnya si orang tadi yang memberikan kesaksian soal ru'yat, penghulu tidak menetapkan berdasarkan itu. Tetapi kemudian menariknya karena saat itu otoritas penghulu tidak tunggal, ada saingan otoritas lain yaitu ulama kultural, ulama non pemerintah, karena kan penghulu ini kan ulama pemerintah ya yang dilatih oleh pemerintah. Ada ulama kultural yang dia kemudian berbeda pendapat dengan penghulu terkait penetapan awal Ramadan ini. Jadi ini perbedaan pendapatnya bukan soal antara ru'yah dan hisab, tapi perbedaan soal otoritas. Kalau tadi si penghulu tadi tidak mau menerima kesaksian peru'yah tadi yang melihat hilal satu Ramadan, tapi ternyata ulama kultural justru berbeda dengan penghulu, dan menggunakan hasil ru'yat si orang yang melihat hilal tadi. Jadi otoritasnya ini soal otoritas konteks kolonial, sama yang diperdebatkan soal ru'yah, hasil ru'yah. Jadi bukan antara hisab dan ru'yah, tapi yang diperdebatkan ada soal otoritas antara ulama kultural dengan ulama penghulu era kolonial abad 19. Itu barangkali bisa menambah jawaban yang ketiga terkait apakah ada manuskrip lain yang membahas soal perdebatan awal Ramadan. Ada, dan itu di koleksi Trimsi, nanti bisa saya share di grup. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak, Pak. Bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Abror. Sharing dari Mas penjelasan tadi juga sama ada di pertanyaan tadi ada abad 18 dan 19. Tadi kan Mas Abdul bilang 19 ya. Nah, ini mungkin untuk Mbak Fajri ya. Ini kan kalau tadi kan Mas Abdul sharingnya kan tentang di abad 19 bisa arsip manuskrip lain yang di Minangkabau di abad 18 dan 19 yang membahas tentang polemik ini gitu Mbak Fajri, khusus Ya. di Minangkabau ada Untuk yang di daerah
Ya, daerah khusus di Minangkabau, saya rasa ada, tapi saya belum menemukan juga, Mas Afgan. Jadi, mungkin mungkin ada, belum ada apa namanya ya, kalau untuk pembahasan tentang berita atau cerita tradisi apa sih namanya ya, berkabar-kabar itu namanya, itu ada, tapi kalau untuk manuskrip sejauh ini saya belum ketemu sih, baru ini. Iya. Tapi saya nemu lagi soal di abad 20, Pak Fajri. Mhm. Itu manuskripnya Habib Salim bin Jindan. Jadi yang diperdebatkan bukan soal hisab ru'yat, tetapi soal penggunaan teknologi abad Mmm, 20 awal ya. Karena kan abad 20 ya ya. awal itu kan era teknologi kan. Nah, para ulama kemudian ada yang memang dalam tanda kutip anti teknologi. Jadi ada satu pertanyaan istifta saat itu bahwa bagaimana hukumnya mendengar atau berpuasa dengan acuan hasil informasi hasil rukyat melalui radio telegraf saat itu. Mmm, Nah, itu kan menjadi perdebatan. Boleh jadi karena memang ada ulama-ulama yang belum beradaptasi dengan modern apa sih abad modern ya, periode modern dengan teknologi. Boleh jadi memang eh, ada semacam perlawanan identitas dari ulama-ulama kita. Karena kan gini, para ulama-ulama kita itu kan salah satu strateginya untuk melawan atau untuk eh, sebagai bentuk perlawanan kepada kolonial itu kan apa namanya mereka mencoba menghindari hal-hal yang berbau kolonial. Makanya ada ulama-ulama yang melarang penggunaan dasi kayak Kiai Hasyim Asy'ari, dasi, kemudian jas, celana panjang, topi, karena itu identik dengan Belanda. Nah, boleh jadi asumsi saya, analisis saya bahwa ada ulama-ulama yang melarang penggunaan teknologi itu sebagai penetapan Ramadan karena memang itu diidentikan dengan kolonialisme gitu kan, diidentikan dengan tanda kutip kafir saat itu kata yang muncul adalah alatul kafir gitu kan, media-media yang memang digunakan oleh non Muslim itu kalau konteksnya abad 1920. Jadi menariknya kalau saya bisa tarik kesimpulannya dari abad 17, abad 19, abad 20. Jadi polemik penentuan awal Ramadan ini memang cukup beragam sesuai dengan konteksnya. Kalau tadi yang mhm, dari Mbak Fajri sendiri yang konteksnya abad 17, itu kan sebetulnya konteksnya di Minangkabau ya terkait syataria. ya, Itu kan ada namanya metode namanya apa namanya Mbak? takyim Mikot ya. takyim, Ada metode mikot yang dipakai oleh syataria. Ya, kalau di mikot yang berdasarkan bacaan saya itu kan memang harus rukyat dulu kemudian dilengkapi dengan hisab. Nah, ini si orang yang dipolemikan tadi dalam manuskrip abad 17 dia kan hanya mengandalkan rukyat, apa mengandalkan hisab ya tanpa rukyat. Yang itu kemudian masalahnya diperbincangkan di Haromain, kemudian di Minangkabau, di Aceh, bahkan sampai ke Jawa sehingga membentuk pola interaksi jaringan ulama Nusantara saat itu. Nah, kalau yang di abad 19 karena eranya adalah kolonial, di kolonial ada namanya penghulu, penghulu kemudian otoritas yang diperdebatkan, maka yang diperdebatkan adalah soal otoritas apa tokoh keagamaannya. Nah, kalau abad 20 geser lagi gitu kan. Era teknologi, maka yang diperdebatkan adalah soal teknologi itu sendiri sebagai media penyiar kabar Ramadan. Itu menarik barangkali seperti itu. iya, menarik sih. Tapi kalau di Minangkabau ya Mas, Mas Abror, dan rekan-rekan lainnya, itu belum ada sih sejauh ini yang memperdebatkan soal pemakaian teknologi untuk melihat hilal Ramadan gitu. Kalau di sini itu masih kayak di daerah Ulakan tadi itu, sampai hari ini masih, menggunakan metode yang tradisional tadi tadi itu melihat, apa, secara langsung gitu. Seperti contoh yang kemarin Ramadan ini, baru kemarin keluar beritanya bahwa mereka, mungkin berkemungkinan baru puasa hari ini gitu, karena belum, apa namanya ya, belum melihat hilal secara langsung gitu. Belum bisa melihat hilal secara langsung, jadi mereka menunggu keputusan, melihat beramai-ramai ke daerah tepi pantai untuk melihat hilal secara langsung. Kemudian setelah, mereka memutuskan, melihat hilal itu, mereka akan menunggu keputusan dari, otoritas dari ulama sekitar gitu yang, memegang di Tarekat Syatariah khususnya gitu. Setahu saya sih berita akhir-akhir ini itu yang muncul tadi pagi ya,
mereka tadi malam apa saya lihat itu di secara langsung live mereka masih menunggu hilal gitu. Artinya mereka belum puasa. Benar, benar. Oke, jadi ya, jadi memang setiap irisan waktu itu wacana selalu bergeser. Kalau di abad 19 itu kan memang wacananya seperti itu ya, Mas Abror. Kayak misalkan kasusnya GP Ansor yang telat diakui oleh NU, itu kan salah satu alasannya karena sudah berjas dan berdasi waktu itu maksudnya. Soalnya saya nemu juga itu arsip tentang bagaimana Kiai Wahab itu melobi para kiai sepuh untuk menerima GP Ansor. Nah, ini ada nih dari pertanyaan nih dari Mas Riyadillah. Nah, izin bertanya, apakah dari dua perbedaan itu ditemukan jalan tengahnya dan bagaimana sikap masyarakat ketika itu merespon perbedaan ini ya antara ru'yat dan hisab tadi itu, apakah ada perbedaan metode itu ada nggak jalan tengahnya? Nah, terus ini Mas Riyadillah ini juga bercerita ini di Banten zaman Kesultanan juga ada terkait seperti ini. Mungkin setelah dijawab pertanyaannya bisa sharing-sharing supaya lebih hidup diskusinya, Mas. Monggo Mbak Fajriyati, silahkan. Oke, Mas. Nah, kalau membaca masyarakat ketika itu ya, Mas Riyadillah, di dalam manuskrip itu tidak ditemukan bagaimana sikap masyarakat ketika itu merespon perbedaan ini. Tapi kalau jika membaca masyarakat hari ini, mungkin kalau membaca daerah Minangkabau itu lebih banyak saya sebelum adanya diskusi ini saya juga udah mulai tanya-tanya ke masyarakat, beberapa masyarakat di beberapa daerah, mereka lebih merespon untuk ikut pemerintah gitu, masa ikut pemerintah gitu. Walaupun ya sedikitnya masih banyak yang mengikuti metode yang ada di apa namanya Tarekat Syariah ataupun ikut Muhammadiyah gitu. Nah juga menarik sih dari Mas eh Riyadillah tadi untuk bahwa di Banten zaman Kesultanan juga ada terkait perbedaan seperti ini. Mungkin ya bisa sharing berbagi bersama di diskusi kita di sore ini. Kembali Mas. Oke, terima kasih Mbak Fajriyati. Mungkin Mas Riyadillah mau sharing terkait manuskrip dari Banten itu tentang polemik. Oh, kok nggak ada suaranya? Oke, kalau begitu em, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada mungkin yang mau sharing terkait manuskrip dengan isu yang sama. Sambil lalu jangan lupa teman-teman juga mengisi link kehadiran. Tadi sudah saya lampirkan linknya jadi tinggal klik untuk mengisi link kehadiran karena nanti akan langsung dikirim juga sertifikatnya terkait untuk mengikuti acara ini. Oke. Mbak Fajri barangkali bisa ini nggak Mbak, atau Mas Afgan moderator. Link terkait manuskrip yang dibahas tadi kayaknya belum terlalu ditampilkan jadi grup ya. Di share screen ya. Oh, Barangkali bisa ditampilkan gitu. Oh manuskripnya ya, masih manuskrip yang tadi Iya itu. iya, barangkali boleh boleh. teman-teman di sini mau lihat gitu kan, mau lihat gimana sih gitu kan manuskripnya asalnya seperti apa bentuknya. Tadi kan baru covernya saja ya. Atau bisa Mm-mm. menunjukkan tuh bagaimana ketika manuskrip menyebut Syekh Hadromi yang itu dari menjadi salah satu objek kritik narasumber. Iya. Itu bisa diulas Tapi aku ulang Pak, nggak bisa. terkait Syekh Hadromi. Ya, Ya yang silakan. bisa share ini host sama co-host ya. Oh, belum Bisa. jadiin ini ya. Kita jadiin co-host dulu. Coba jadiin co-host dulu Mas moderator. Aduh, bentar. Nah, itu sudah Mbak. Barangkali bisa menampilkan tadi ya tes yang Syekh Abdul Romi atau tahun tadi yang menjadi objek kritiknya ya. Mm. Bentar ya Mas.
Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Mbak. Iya kelihatan. Iya kelihatan. Kalau linknya ada aja nggak ada ya? Langsung Scroll klik aja. linknya. Belum Ini itu nggak sih tadi? Iya, udah hafal. Ntar ya. ada linknya Coba nggak? di Link klik collection itu Mbak Yati, terus langsung ke itu cari aja clue-nya naskah Padang itu yang di Junjung. Itu di Pariaman ya? Gimana? Ngambil Ini di collection habis itu Surau Simaung. Surau Simaung, Pak. si Junjung ya? Mm-mm. Ah ya, langsung diklik di si Junjung. Ambil collection habis itu Udah. eh, Jawi. Cuma belum keluar nih. Ntar ya. oh belum keluar ya? Udah muncul di laptop situnya. Di sini juga belum nih. Item Di layar belum tampil. belum tampil toh. Ntar. Ya tadi menarik soalnya ada kritik soal tahun ya, itu kan tadi 1028 Hijriah. Karena kan tokoh utamanya di sini Asing Gili kan. Jadi tokoh utamanya Asing Gili, tetapi naskah ini keterangan tahunnya justru ditulis sebelum Asing Gili lahir gitu kan. Itu kan polemik gitu. Muncul ya? 1986 apa? 1618. Izin berbicara moderator. Baik, silahkan, Mbak Zikra. Sebenarnya perlu sedikit di awal itu perlu disinggung oleh Mbak Yati bahwa manuskrip ini adalah manuskrip salinan yang disalin oleh Syekh Abdul Manaf, karena beliau itu hingga abad 20, pertengahan abad 20 sekitar tahun 2000-an itu masih aktif menyalin manuskrip dengan aksara Jawi seperti itu, sehingga kalau teman-teman lihat tadi di slide ketika presentasinya Mbak Fajriyati itu manuskripnya masih tergolong baru, dan ketika tadi ada pertanyaan bagaimana respon masyarakat di sekitar itu, nah karena mungkin seperti yang dijawab Mbak Yati tadi, tidak ada respon karena mungkin itu disalin juga, karena itu adalah naskah salinan, bukan naskah pertama. Jadi mungkin juga hanya untuk kepentingan menunjukkan bahwa ada dinamika perbedaan atau polemik terkait penetapan awal Ramadan, khususnya di kalangan jamaah tarekat Syatariah seperti itu. Ya, sebelumnya moderator, kayaknya aku share link aja ya, sebab kalau bagikan layar tadi nggak muncul-muncul tuh naskahnya di Oh Drive. gitu. Oke, bentar. Oke, sebentar ya. Ini aku mau nanggapin dari Kak Zikra ya. Oke. Benar sih kata Kak Zikra, ini merupakan naskah salinan, tapi apa namanya ya, belum terbaca olehku tadi. Mungkin lah ya, sebagai Kak Zikra itu sebenarnya peneliti aliaksara Minangkabau juga banyak ya, kawan-kawan. Beliau juga meneliti apa namanya, tesis beliau itu dari naskah Syekh Abdul Latif Syakur ya. Cuma ya kalau untuk naskah untuk bahasan hari ini memang karena tergolong baru, memang naskah ini naskah salinan. Nggak ada suara. Halo Mbak Yati, Mbak Fajriyati. Sambil nunggu narasumber ini muncul lagi.
Ya tadi barangkali saya mau menegaskan tadi ya soal ini tadi ya terkait poin satu kritik dari narasumber ya terkait syahadrom. Jadi dalam naskah ini bukan menariknya, ada sejumlah kejanggalan ya karena tadi seperti disinggung oleh Mas Zikra bahwa naskah ini memang ditulis belakangan baru abad 20 Mbak ya. Iya, mungkin Abad bukan abad 20 lagi, udah 21 kali ya, karena 21 ya. Prof. Oman saja masih bertemu dengan almarhum Syekh Abdul Manaf ini ketika beliau meneliti disertasi ya yang tarekat Cataria di Minangkabau itu. Nah, kalau tidak salah tuh masih bertemu dengan Syekh Abdul Manaf ini, Prof. Oman. Iya. Dan juga kan Jadi kayak tadi semacam dilihat bahwa manuskripnya sudah ditulis dengan pulpen ya, dan kertasnya juga sudah kertas bergaris, kertas lokal seperti biasa kita gunakan untuk menulis itu. Ya, benar. ini belum bisa ditampilin ya. Ada masalah, kendala kayaknya deh. Ini Masalah belum jaringan guys. Ini saya sudah coba sudah ku refresh berkali-kali, hasilnya tetap sama. Oh iya, kayaknya lagi ini apa namanya dari sananya. Karena kemarin juga saya buka di Dreamsy itu sedikit terkendala ya. Di trouble ya Mas. Iya, kayaknya ini bisa menampilkan manuskripnya. Iya nggak bisa. Iya, ini saya juga buka di sini juga Juga nggak tidak bisa bisa. Mas. Iya, lagi ini kayaknya lagi ada error bisa di database-nya. eh tapi linknya ini sudah di-share, jadi mungkin nanti di teman-teman yang hadir bisa dibuka kalau sudah Dreamsy-nya sudah oke ya, gitu aja ya. Em, Sepertinya di grup di chat ini sudah tidak ada yang bertanya. Atau mungkin saya beri satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, mungkin saya akan em, saya lanjut ke penghujung acara. Mas, sebentar Mas, barangkali saya merespon ya. Oke, Merespon tadi monggo. dari sejumlah apa namanya analisis kritik ya, analisis kritis dari narasumber terkait data-data yang dimunculkan di dalam teks. Ini kan kalau kita lihat ini kan setting atau peristiwanya itu kan sebetulnya di abad 17. Dan kemudian ditulis tadi seperti disebutkan oleh Mas Zikrot abad 21 Mas, masih 21, jauh sekali kan. Dan dari hasil diskusi kita sebelumnya, karena ini kan naskah ini sudah kita diskusikan di LFC ya. Memang kita menemukan beberapa kejanggalan dalam manuskrip. Pertama soal tadi apa tahun. Jadi eh, dalam naskah itu disebutkan bahwa tahun peristiwanya tahun 1619 itu kan. Kemudian dan itu jauh dari kelahiran Asyikili. Kemudian tadi soal Syahadromi, menariknya jadi kan di naskah ini ada tokoh antagonisnya itu kan. Kalau yang antagonis lawannya apa? Protagonis berarti ya. Ya. Jadi kan ini menggambarkan Asyikili sebagai pihak yang pahlawan yang benar gitu kan. Tapi kemudian juga di sisi lain menggambarkan Syekh Hadromi sebagai tokoh antagonis. Dan Syekh Hadromi yang disebut dalam naskah ini kan anonim, sebetulnya anonim. Jadi ada teks yang menyebutkan bahwa tokoh yang diperdebatkan, yang polemis di situ adalah Syekh Hadromi. Nah, sebetulnya ya sudah bagus dianonimkan, tapi kemudian menjadi sangat salah ketika ada satu teks lain yang masih dalam naskah ini menyebutkan bahwa Syekh Hadromi itu adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Sementara Hamzah Fansuri itu kan tidak berdebat langsung dengan Asyikili. Justru Asyikili ini kan dia mengharmonisasi antara konsep wujudiyahnya Hamzah Fansuri dengan
dengan rivalnya kan, terkait konsep wujudiyah yang kemudian melahirkan yang namanya Nihilisme, bagaimana disebutkan tadi. Dari kesalahan-kesalahan ini kemudian barangkali saya sependek pengetahuan saya atau sependek analisis saya, ya barangkali memang penulisnya atau penyalinnya memang tidak begitu menggunakan data ya, tidak menggunakan data. Karena memang abad 17 itu kan cukup problematis datanya ya, karena kayak misalkan Asingkili tahun lahirnya masih banyak perdebatan, atau misalkan soal Ahmad Al-Qushashi, kemudian Ibrahim Al-Qurani, Hamzah Fansuri itu kan sebetulnya banyak versi karena abad 17, kemudian datanya sangat jauh, datanya barangkali agak terbatas sehingga banyak versi dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan versi ini barangkali karena datanya sulit barangkali, apalagi yang nulis barangkali mohon maaf bukan ini ya, bukan peneliti, sehingga akhirnya tahun penulisannya salah, kemudian dalam pencatutan nama-nama juga ada beberapa kesalahan, yaitu barangkali tugas dari kami sebagai para pengkaji manuskrip untuk melihat detail-detail itu yang salah, kemudian kita konfirmasi dengan data-data yang ada. Itu barangkali respon dari saya, Mas, terkait manuskrip ini yang telah disampaikan oleh narasumber. Terima kasih. Terima kasih Mas Abror. Oh, ini Mbak Zikra mau bicara, monggo silakan. Ya, sedikit bukan menanggapi Mas Abrar ya, tapi terkait manuskrip ini kan manuskrip di Surau Simawang ya, Mbak Fajriyati. Iya, di Simaung itu. Iya, iya. Ya, oke. Nah, saya baru sebenarnya udah beberapa waktu yang lalu sih, tapi belum membaca di surau yang sama dan di koleksi Dream Key juga ya, hasil itunya Dream Key, digitalisasi Dream Key itu ternyata ada sebuah manuskrip, justru dia manuskripnya tuh manuskrip yang udah mungkin bisa dikatakan salinan pertama atau bisa jadi itu teks pertama ya. Nah, cuman itu memang ada kompilasi berbagai macam tulisan ya. Di sana itu ada pembahasan tentang penetapan awal Ramadan. Nah, itu dikoleksi dengan kode yang sama ya, DS0043. Nanti bisa bentar, saya mau cek lagi. DS0043, mungkin teman-teman nanti bisa melakukan kajian lagi. DS0043 00001 00001. Nah, di sana Ya, ini naskah kita yang lagi dibahas ini, Mbak. Oh, bukannya Iya, ini beda naskah ya? ini. Beda Sama ya? Mas Abro. Oh, bukan sama ya? Kodenya Persis soalnya. DS0043, tapi pembahasannya sih beda ya. Judulnya sama soalnya di Karena Word. kalau menurut itunya Dream Key itu bukan naskah tentang ini Ramadan, tapi naskahnya itu justru naskahnya ditulis dengan menggunakan kertas Eropa sepertinya. Ya, kertas Eropa. Bukan kertas lokal ya, dan diperkirakan itu tulisannya awal abad 19 ya. Bukan. Pertengahan abad 19 ya, 1850. Nah, di naskah itu salah satu fragmen dari pembahasannya itu ada terkait penetapan awal bulan Ramadan. Nah, itu kan seperti yang dibahas oleh Mbak Fajriyati tadi itu, bahwa masyarakat Catariyah di Minangkabau itu kan ada yang melihat naik ke gunung melihat hilal, ada yang ke laut. Kalau yang laut itu kan yang diulakan itu. Tapi kalau kan si Junjung kan posisinya dia di darat ya, maka dia melihatnya ke gunung. Nah, mungkin bisa membaca yang naskah yang DS 0043 0001 itu. Nah, di fragmen terakhir atau chapter akhir dari kumpulan tulisan-tulisan yang dalam satu bundel manuskrip itu tentang penetapan awal bulan Ramadan. Nah, mungkin bisa dikaji, melakukan bandingan
karena itu masih dalam satu skriptorium, jadi terdapat dua manuskrip yang berbicara tentang Ramadan gitu, penetapan Ramadan. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Tadi sepertinya bisa ya ditampilkan ya naskahnya ya tadi ya. Dari Perpusnas itu, Mas. Oh, oke oke oke. Sebentar. Nah, nah mungkin silakan Mbak Fajriyati mungkin ada yang mau disampaikan setelah menampilkan naskahnya gimana tadi. Terkait tadi tanggapannya Mas Abror sepertinya ya, adanya ya. Oh, silakan Mbak Fajri. Mbak Fajri, halo, halo. Wah, hilang lagi. Sepertinya sinyalnya sulit. Jadi mungkin em, teman-teman bisa tadi sudah di-share juga di chat untuk link naskahnya yang sedang dipresentasikan setelah dipresentasikan tadi. Em, berhubung sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang ingin memberikan tanggapan atau sharing, mungkin bisa saya tutup saja ya Mas Akbar untuk diskusinya. Nah, oke. Jadi jadi em, bahwa setelah tadi sudah diterangkan bahwa perdebatan ini memang bukan yang ya, sudah terjadi sejak lama, sehingga mungkin atau masyarakat yang dan em, bisa di harus bisa jaga kita dapat dalam Ramadan. Nah, mungkin itu yang em, bisa menjadi kita petik pelajaran pada sore hari ini terkait polemik dan em, atas pemaparan materinya Mbak Fajriyati dan untuk teman-teman yang sudah hadir di pada diskusi kali ini juga saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya eh, perlu diketahui bahwa kajian filologi terkait pesonan bertajuk pesonan manuskrip ini akan terus berlanjut selama bulan puasa yang mungkin nanti akan infonya akan disebarkan melalui WA Group yang sudah teman-teman sudah akses untuk sebelumnya ya. Jadi nanti ada info terkait kajian selanjutnya. Oke. Mungkin dari Mas Abdul ada tambahan sebelum saya tutup, Mas. Cukup, Mas, cukup. Oke. Terima kasih semuanya. Eh, kurang lebihnya saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Untuk sertifikat insya Allah malam ini ya. Selamat berbuka teman-teman. Dan jangan lupa mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Ya.
Mas Abror, Gimana, Mas? untuk yang ini kan sertifikatnya kan insya Allah saya kerjakan malam ini. Nah itu mungkin sampean bisa infokan di grup mungkin untuk mengisi sebelum tarawih ya. Sebelum tarawih soalnya langsung tak kirimkan insya Allah. Oh, oke, siap. Diingatkan di grup aja Mas. Soalnya kan aku gak bisa ngechat di grup ini. Oh, belum ya? Udah jadiin admin kalau nggak salah. Enggak. Siap, nanti diinfokan di grup. Siap Mas ya.